Oke, malam ini kita masuk ke materi function ya, teman-teman. Ini materi yang penting juga. Oke, pada dasarnya sih sebenarnya materi-materi basic ya dari variabel, if statement, looping, ya function, sampai nanti OP itu penting semua sih teman-teman ya. Jadi kalau bisa jangan dilewatkan teman-teman ya, benar-benar dikuasain semuanya. Nah, function ini ya dia itu punya beberapa fungsi teman-teman. Oke. Yang pertama itu bisa teman-teman gunakan ya untuk mengelompokkan kode. Ya, jadi kalau teman-teman punya kode yang banyak dan ingin dipecah ya menjadi beberapa bagian ya yang lebih kecil dan spesifik, nah teman-teman bisa kelompokkan dalam bentuk function ya. Jadi fungsinya ya diantaranya ya bisa digunakan untuk mengelompokkan teman-teman. Lalu yang kedua itu ya selain untuk mengelompokkan ya teman-teman ya, mungkin saya tulis di sini. Tujuannya itu apa ya? Yang pertama itu untuk mengelompokkan kode ya teman-teman ya. Mengelompokkan kode ya. Yang kedua ya, untuk membuat sebuah kode menjadi reusable teman-teman ya. Untuk membuat kode menjadi reusable. Artinya apa? Artinya ketika nanti teman-teman bikin function ya, itu bisa digunakan kembali ya. Anggaplah function ini seperti mesin teman-teman ya. Contohnya mesin keju ya. Mesin keju di mana nanti kita kasih input susu ya, dia akan mengeluarkan keju ya. Nah, setelah jadi mesin kejunya itu kan bisa kita gunakan berkali-kali, teman-teman. Nah, sama function juga seperti itu ya. Untuk membuat kode menjadi reusable ya. Yang ketiga itu untuk menyederhanakan kode, teman-teman. Untuk menyederhanakan kode yang rumit ya. Nah, menyederhanakan kode yang rumit ya, teman-teman ya. Nah, jadi kodenya yang tadinya rumit ya, itu bisa teman-teman sederhanakan dengan membuat function ya. Sehingga nanti kalau teman-teman membutuhkan kode yang sama ya, itu bisa menggunakan function tersebut, teman-teman. Nanti saya coba share ya, teman-teman. Contohnya seperti apa. Oke. Nah, itu ya untuk mengelompokkan kode, untuk membuat kodenya menjadi reusable ya, untuk menyederhanakan kode yang rumit ya. Tiga ini tujuannya. Nah, function bisa dibuat seperti ini, teman-teman. Ada sebuah function yang tidak memiliki nilai kembalian, ya, tidak memiliki return value. Ada juga function yang ada return value-nya, teman-teman. Contohnya ini, ya. Nah, yang ini nggak ada return value-nya, tapi kalau yang ini ada. Ya. Mari kita bahas. Nah, di sini misalnya saya coba kasih contoh yang lain aja. Misalnya di sini saya punya sebuah function, ya, untuk ngeprint kayak gini, teman-teman. Misalnya ya. Print nama ini. Nah, misalnya kayak gini. Oke, saya punya beberapa kode ya untuk ngeprint ya. Nah, tapi saya pengen ngeprint juga untuk misalnya untuk Rian sama Alex. Nah, kayak gini. Nah, ini kan saya harus mengulang kode yang sama berkali-kali ya teman-teman ya. Nah, daripada saya ulang-ulang kayak gini ya, mendingan saya bikin functionnya aja ya. Saya buat tuh functionnya. Misalnya print name ya. Saya bikin nama functionnya print name ya. Dan dia akan menerima argumen ya. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kode yang ini saya copy, saya pindahin ke atas, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau saya ingin menampilkan di konsol seperti ini ya, seperti Rian Alex ini ya, itu nggak perlu sepanjang ini nulis kodenya ya. Saya cukup ketik seperti ini. Lihat. Nah, saya cukup ketik kayak gini, teman-teman. Print name Denny. Alex Rian ya. Jadi saya hanya menulis satu baris kode di sini, tapi dia melakukan hal yang sama ya, seperti kode yang ini ya. Disinilah kita menyederhanakan kodenya ya, yang tadinya 3 baris menjadi 1 baris, teman-teman. Gitu. Bisa juga digunakan untuk menghitung. Contohnya gini. Backup dulu. Nah, contohnya gini.
Misalnya teman-teman ingin melakukan perhitungan ya. Let's say ingin menghitung menghitung apa ya? Menghitung bonus deh misalnya. Menghitung bonus ya. Nah, di mana mungkin saya kasih instruksinya dulu ya. Buatlah sebuah function untuk ya, untuk menghitung bonus ya berdasarkan jumlah penjualan ya, misalnya penjualan minuman. Oke. Jika ya, jika penjualan 100 ya, bonusnya adalah 5.000. Jika penjualannya lebih besar sama dengan 100 ya, lebih besar sama dengan 200, bonusnya adalah 10.000. Nah, misalnya kayak gini ya. Bisa aja kita buat tanpa function nih. Kalau tanpa function, jadinya kayak gini. Nah, penjualannya dulu, sales berapa? Salesnya saya bikin 100 di sini. Nah, di sini saya kasih if sales lebih besar sama dengan 200 ya. Nah, bonusnya itu saya setting jadi 5.000, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya penjualannya itu lebih besar sama dengan 100, ya bonusnya kebalik ya. Di sini 10.000, di sini bonusnya 5.000, teman-teman. Kita print bonusnya. Kita print juga salesnya. Nah, kita lihat. Nah, ya. Salesnya 100 ya, bonusnya 5.000. Kalau saya setting jadi 300, salesnya menjadi 300, teman-teman. Bonusnya adalah 10.000. Oke. Nah, nggak ada yang salah sih dengan kode ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti ya, tiba-tiba, tiba-tiba saya ingin menghitung lagi bonus untuk orang lain ya. Ini kan saya repot juga nih, nama variabelnya juga harus saya ganti ya. Harus jadi bonus 2, teman-teman. Ini juga harus jadi sales 2 ya. Nggak boleh sama nama variabelnya. Nah, let's say kita ingin menghitung bonus untuk 2 orang gitu ya. Nah, yang pertama itu dia salesnya 300, yang kedua itu salesnya adalah 100, misalnya 150 ya. Nah, yang pertama itu dapat bonusnya 10.000, yang kedua dapatnya 5.000 ya. Nah, ini kan kalau kita bikin kayak gini tanpa function ya, kodenya bakal lebih merepotkan ya. Kita nggak boleh, nama variabelnya nggak boleh sama gitu ya. Kita harus mengulang-ulang kode yang sama ya. Ini baru 2 kali nih kita ulang. Gimana kalau misalnya kita ingin menghitung bonus untuk 10 orang ya. Kita akan sangat repot, teman-teman. Dan bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ya si klien minta update gitu. Bro, tambahin dong kalau misalnya penjualannya lebih besar sama dengan 50, bonusnya dibikin jadi 3.000. Nah, kalau teman-teman bikin tanpa function ya, akhirnya yang terjadi teman-teman harus membuat update ya berkali-kali nih. Di sini harus diupdate gitu ya. Dan di bawah juga harus diupdate ya. Sangat beresiko, teman-teman. Sangat beresiko kalau misalnya nanti kita kelupaan nih. Kita udah update yang ini tapi yang di bawah belum. Ya, jadi nanti yang di bawah ini nanti rumusnya jadi ngaco ya. Nah, ini kalau kita tanpa function ya. Nah, kode ini akan jauh lebih sederhana kalau teman-teman buatkan functionnya. Caranya gampang ya, di copy aja kodenya ini. Oke, buatkan function ya, get bonus misalnya ya. Ini masukin sales ya. Nah, saya bisa bikin kodenya jadi seperti ini, teman-teman. Ya, saya akan buat sebuah function namanya get bonus ya. Intinya untuk menghitung bonus ya, dia akan menerima salesnya ya. Lalu akan menghitung bonusnya sesuai dengan jumlah salesnya. Jadi kalau saya tulis ini ya, saya tulis di mana ya? Di sini aja ya. Nah, kalau saya tulis di sini kayak gini ya, yang satu itu salesnya adalah 300, yang satu 200, yang satu 150. Nah, dia akan menghasilkan kode yang sama ya, teman-teman, yang di atas ya, sama dengan yang di atas ya. Nah, tapi implementasinya jauh lebih sederhana ya, lebih sederhana. Kita tinggal panggil aja nih get bonus. Tinggal panggil dan masukin nilainya berapa.
Nah, di sini saya masukin nilainya adalah 300 ya, yang satu 200, yang satu 150. Oke. Nah, sering banget ya ketika kita memanggil sebuah function, kita itu berharap ya function itu mengeluarkan sesuatu ya, atau kita berharap function itu mereturn sebuah nilai teman-teman ya. Buat apa ya? Buat kita kelola lagi ya. Buat kita kelola lagi. Nah, kalau teman-teman butuh function itu mereturn sebuah nilai, nah, maka teman-teman perlu menuliskan return value type di sini ya. Nah, di sini saya setting return value type-nya adalah double. Artinya apa? Artinya function getBonus ya, ketika dipanggil dia akan mereturn nilai double. Nggak bisa nih saya return string di sini. Nah, kenapa nggak bisa? Meskipun saya isi angka ya, nggak bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena function ini harus mereturn double. Oke? Nah, itu kita sendiri yang menentukan teman-teman mau double, mau integer, mau string, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, sehingga apa kalau kita bikin jadi seperti ini? Ya, nanti kalau teman-teman butuh mau ngambil hasilnya, ini kan kita belum ambil hasilnya ya. Ini baru kita print doang ya. Kebetulan fungsi printnya ada di dalam function getBonus. Gimana kalau kita ingin ambil nilainya? Kita pengen tahu nilainya berapa ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Nih, kita bisa ambil tuh bonusnya berapa ya. Nah, bonusnya ini saya kasih separator ya. Biar kelihatan. Nah, bonusnya adalah 10.000 teman-teman ya. Karena bisa kita ambil ya kita bisa kelola ke tahap selanjutnya teman-teman. Entah itu nanti akan dikirim ke server ya, entah itu nanti akan akan disimpan di lokal database gitu ya. Entah nanti akan diproses lagi gitu ya. Itu bisa teman-teman ya. Kita tinggal ambil variabelnya. Nah, disinilah yang menentukan ya, menentukan kapan kita harus pakai void, kapan kita harus membuat function yang memiliki return value ya. Entah itu double, integer, atau string ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ketika kita membutuhkan ya return value dari sebuah function. Ketika kita membutuhkan output dari sebuah function. Nah, kita harus mendefinisikan seperti ini ya. Kita tulis tipenya apa ya, return type-nya apa. Gitu ya, teman-teman. Oke. Untuk strukturnya ini disebut dengan return value type, teman-teman ya. Ini nama functionnya ya. Kalau di Dart nama functionnya itu camel case, teman-teman ya. Camel case ya. Jadi kalau teman-teman punya function read product ya, nah itu ditulisnya seperti ini. Ya, hati-hati bukan kayak gini ya, nggak pakai underscore salah teman-teman. Yang benar kayak gini. Dan juga jangan bikin kayak gini. Nah, apalagi ada spasinya, nggak bisa teman-teman, nggak bisa ada spasinya. Ya. Nah, itu salah juga. Ya. Yang benar kayak gini. Read product. Camel case teman-teman. Ya, nama functionnya. Oke, untuk nama function tipsnya dari saya selalu gunakan prefix sebaiknya. Selalu gunakan prefix. Supaya apa? Supaya jelas maksudnya, teman-teman. Nah, contohnya gini ya. Contohnya saya punya function namanya product ya. Ini function ini nggak jelas, teman-teman. Ini tujuannya apa gitu ya. Bisa jadi dia ingin menambahkan produk ya. Bisa jadi dia ingin ngapain? Ingin menghapus produk, teman-teman. Bisa jadi deh kok. Ya enggak? Bisa jadi dia itu pengen update produk ya. Bisa jadi dia pengen ngambil produk, teman-teman. Nggak boleh nih bikin function kayak gini, nggak jelas ya. Nah, jadi harus menggunakan prefix ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini. Nah, ya, function yang menggunakan prefix akan jauh lebih mudah untuk dibaca, teman-teman. Tuh, get product, create product, update product, dan delete product ya. Nah, itu sedikit tipsnya ya dalam membuat nama function. Jadi harus dibuat sejelas mungkin, teman-teman ya. Gitu. Lalu di sini, nah ini disebut dengan argumen ya. Ada juga yang menyebutkannya parameter, teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan argumen.
atau parameter gitu. Nah, ini adalah isi functionnya ya, body functionnya ya, yang ada dalam sini. Tentunya kodenya yang ada dalam sini hanya akan dipanggil kalau functionnya dipanggil. Nah, ini adalah kode untuk mereturn nilainya seperti ini. Oke. Dan return ini tidak harus di sini ya, teman-teman. Bisa aja di sini, bisa juga dibikin seperti ini ya. Nah, ketika fungsi apa? Ketika keyword return dipanggil ya, itu akan menghentikan kodenya, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya kalau saya panggil function get bonus ya dan dia masuk ke kriteria kondisi yang ini, dia akan mengeksekusi kode yang ini. Setelah itu dia akan mereturn nilai di sini ya, nilai bonusnya. Setelah itu udah terhenti, teman-teman. Dia nggak akan ngebaca kode yang di bawahnya. Ya, dia nggak akan masuk ke sini, teman-teman. Gitu. Oke, itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini tanpa nilai kembalian, tanpa return value ya, void. Nah, ini dengan kembalian ya, dengan return value. Bisa dibikin gini ya, teman-teman. Bisa lebih dari satu. Nanti saya akan bahas lebih detail ya, terkait argumennya. Nah, ini jenis argumennya. Ada yang namanya positional argumennya. Jadi argumen yang diurutkan ya berdasarkan posisinya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bikin sebuah function ya dan dia punya lebih dari satu argumen, misalnya kayak gini. Apa ya? Di sini apa ya saya tulis ya? Duration aja ya. Nah, teman-teman bisa tuh bikin function dengan dua argumen atau dua parameter. Tapi hati-hati, teman-teman. Kalau dia itu positional argument ya itu harus diisi nih dua-duanya nih. Ya, baik cell sama durationnya. Kalau nggak diisi ya error tuh. Ya, tuh. Harus diisi, teman-teman. Nah, tapi nanti bisa dibikin jadi optional. Nanti saya share caranya. Jadi kalau ini harus diisi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Oke. Ada lagi nemat argumen. Nah, ini beda lagi nih, teman-teman. Kalau nemat argumen itu kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, ini disebut dengan nemat argumen, teman-teman. Artinya apa? Artinya argumen ini ya, argumen dari function ini ketika kita panggil function ya, itu harus kita definisikan kayak gini, teman-teman. Nah, ya, tuh. Ini harus saya definisikan kayak gini. Jadi nggak bisa kayak gini, teman-teman. Nah, yang seperti ini ya positional argumen ya. Tapi kalau ini bukan, ini nemat argumen. Harus kita definisikan misalnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita pakai nemat argumen itu akan lebih mudah dibaca, teman-teman. Ya. Nih, contohnya gini. Contohnya di sini ada get bonusnya. Let's say kita nggak tahu ya soal detail get bonus itu kayak gimana ya. Di sini ada angka 300 sama 5, teman-teman, ya. Nah, kalau kita cuman ngelihat sekilas gini ya, itu kita bingung. Ini 300 itu apa? 5 itu apa? Kita bingung, teman-teman. Oke, tapi kalau dengan lewat argumen ya, saya itu tahu, oh help itu adalah pesannya maksudnya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia punya lebih dari satu, misalnya, nah kayak gini ya. Oh, nilai true ini ternyata adalah is admin. Gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau teman-teman pakai positional argument itu bisa dilihat juga sih. Caranya tekan alt control ya tuh. Bisa dilihat juga sebenarnya. Oke, bisa dilihat juga. Ya, tapi kalau dilihat sekilas seperti ini ya lebih enak untuk melihat sebuah function yang menggunakan hemat argumen ya. Saran saya kalau misalnya teman-teman punya sebuah function yang argumennya lebih dari satu ya, mendingan pakai yang hemat argumen aja ya, supaya lebih mudah dibaca. Teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman punya sebuah function yang dia itu argumennya banyak kayak gini, teman-teman ya.
Nah, dan teman-teman bikinnya pakai positional argument. Ini repot banget bacanya, teman-teman. Jauh lebih sulit untuk membacanya, ya. Jadi sebaiknya pakai named argument aja. Kecuali cuman satu, cuman dua masih oke lah. Masih oke lah, silahkan nggak masalah. Gitu ya. Ini ada positional, ada named argument ya. Hati-hati di sini, ya ini juga salah. Ini seharusnya pakai required. Saya perbaiki dulu. Nah, ini pakai required ya. Ini udah nggak bisa nih di versi Dart terbaru. Teman-teman harus tentukan dia itu wajib diisi atau opsional ya. Nah, seperti ini ya. Nah, cara penulisannya hati-hati ya, beda teman-teman ya. Kalau positional itu nggak pakai curly bracket ya di depannya, tapi kalau named argument itu pakai ya, pakai curly bracket di depan dan di belakang gitu. Nah, positional itu juga bisa dibikin menjadi positional argument itu juga bisa dibikin menjadi opsional teman-teman. Artinya apa? Artinya argumennya tidak wajib diisi. Bisa tuh kita bikin kayak gitu. Ya, bisa teman-teman. Nih, contohnya di sini saya punya duration ya. Nah, saya mau dia menjadi optional. Gampang teman-teman. Saya tinggal kasih square bracket seperti ini. Nah, dia akan menjadi opsional teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika saya panggil get bonus, saya tidak harus mengisi durationnya. Karena durationnya itu opsional. Ya, gitu. Nah, ini contohnya ya. Kurang dikit, saya update dikit. Ini kalau opsional jadinya kayak gini ya. Di Flutter terbaru harus dikasih tanda tanya ya. Sini. Lihat lagi. Nah, named argument juga sama, bisa dibuat menjadi opsional ya. Caranya gampang sih, jauh lebih gampang ya. Kalau mau jadi opsional, misalnya kita punya print something di sini. Nah, si is adminnya pengen jadi opsional, tinggal dikasih tanda tanya, gitu ya. Nanti ketika teman-teman panggil tanpa mendefinisikan is adminnya, dia juga akan tetap jalan ya. Karena is adminnya adalah opsional, gitu. Bisa nggak bang punya default value? Bisa. Tinggal dikasih sama dengan true, ya. Nah nanti default value dari is admin ya itu akan selalu true. Kalau misalnya nggak kita isi ya, tuh ya, true teman-teman. Kalau saya ganti false di sini ya berarti default value-nya adalah false. Ketika kita panggil function print something tanpa mendefinisikan is admin, gitu. Oke, lihat lagi. Nah ini juga sama ya. Ini juga bisa dikasih default value ya. Caranya kayak gini sih. Nah ya bisa juga teman-teman. Sama aja ya. Ada lagi yang namanya anonymous function teman-teman. Function tanpa nama ya. Nah ini nanti kalau teman-teman bermain-main dengan Flutter nih akan banyak nih bermain-main dengan anonymous function ya. Saya coba kasih contoh mungkin anonymous function ya. Itu akan sering teman-teman lihat ya. Kalau misalnya di sebuah event pada widget nih, mana ya? Button saya cari button aja. Nah, ini anonymous function. Mana ya? Jangan itu deh. Itu udah jadi arrow function soalnya. Nah, ini anonymous function maksudnya, ya. Jadi function yang nggak memiliki nama, teman-teman. Itu disebut dengan anonymous function. Ada lagi lambda function ya. Lambda function ini sering juga disebut dengan arrow function, teman-teman ya. Lambda atau arrow function, saya tulis arrow ya. Lambda function atau arrow function ya. Sering juga disebut dengan arrow function ya. Nah, ini biasanya teman-teman gunakan kalau misalnya ya si apa si apa namanya body functionnya itu cuma satu baris ya.
Kalau cuma satu baris ya udah teman-teman bisa menggunakan arrow function gitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, di sini saya punya mana ya? Nah, di sini saya punya function ya, tapi dia itu isinya cuma on press doang sebenarnya. Nih ya. Nih, kalau tanpa arrow function dia itu seperti ini teman-teman. Nah, ya daripada saya tulis kayak gini ya jadi tiga baris ya, saya bisa bikin ini jadi satu baris menggunakan arrow function. Nah, gitu ya. Jadi sering digunakan kalau misalnya bodinya itu cuma satu baris. Gitu. Ada lagi recursive function. Oke, jadi function yang memanggil dirinya sendiri ya, teman-teman. Ini bentuk lainnya lagi. Saya coba eksekusi ya. Saya backup dulu. Ya, nah, ini function yang memanggil dirinya sendiri nih. Kok bisa nih memanggil dirinya sendiri ya? Kita lihat nih. Nah, ini function yang memanggil dirinya sendiri ya. Jadi function ini ketika dipanggil ya, ini tuh menghitung faktorial ya teman-teman ya. Oke, faktorial itu kalau nggak salah berarti jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, totalnya jadi berapa tuh? Benar nggak ya? 20 kali 3 kali 6. Benar ya? 120 ya? Nah, ini namanya faktorial ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa bikin functionnya ya seperti ini. Nah, di sini solusi yang dia buat ya, itu menggunakan recursive function. Meskipun sebenarnya selain recursive function, kita juga bisa menggunakan for sih. Ya, tapi di sini solusi yang dia buat menggunakan recursive function, di mana function ini memanggil dirinya sendiri, teman-teman. Ya, sampai kapan? Nah, itu pertanyaannya. Sampai kapan? Sampai nilai n-nya itu sama dengan 0. Oke, ketika nilai n-nya itu 0, ya, dia tidak akan memanggil dirinya sendiri lagi. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan recursive function.